Shalom Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan. Kita berkumpul lagi di tempat ini melalui jawaban doa. Walaupun mungkin dari online, tapi kita tidak akan terhalang dengan kasih Tuhan dalam kehidupan kita. Amin. Mari kita siapkan hidup kita, mari kita siapkan diri kita untuk berdoa di hadapan Tuhan. Kami bersyukur Tuhan atas setiap pertolongan Tuhan. Kebaikan-Mu yang sungguh luar biasa menyempurnakan Tuhan kehidupan kami. Kami siap Tuhan membawa hati kami. Kami siap memberikan diri kami Tuhan untuk menyembah dan memuliakan Engkau. Kami memuji Engkau Tuhan dengan pujian-pujian-Mu yang manis Tuhan. Sehingga segala sesuatunya Tuhan untuk mempermuliakan Engkau dan boleh manis di hadapan Tuhan. Terpujilah Engkau Tuhan, kami serahkan segala sesuatunya hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Kami siap menyembah-Mu, kami siap bernyanyi bagi-Mu Tuhan. Haleluya Tuhan. Sebab begitu besar kasih Tuhan dalam kehidupan kami. Mengalir memenuhi kami Tuhan Yesus. Penuh dengan syukur kami ke hadapan-Mu Bapa. Buat setiap kebaikan-kebaikan Tuhan di dalam hidup kami. Haleluya Tuhan Yesus. Haleluya Yesus. Oh haleluya. Terima kasih. Terima kasih Tuhan. Sama-sama kita katakan. Kasih dari surga memenuhi tempat ini. Kasih dari Bapa surgawi. Kasih dari Yesus mengalir di hatiku, membuat damai di hidupku. Kasih dari surga. Kasih dari surga memenuhi tempat ini. Kasih dari Bapa surgawi. Kasih dari Yesus mengalir di hatiku, membuat damai di hidupku. Mengalir kasih dari tempat tinggi. Mengalir kasih dari tata Allah Bapa. Mengalir, mengalir dan mengalir memenuhi hidupku. Mari kita nyatakan dengan kasih dari surga memenuhi tempat ini. Kasih dari Bapa surgawi. Kasih-Mu Tuhan. Kasih dari Yesus mengalir di hatiku, membuat damai di hidupku. Mengalir kasih dari tempat
kesudahan kebaikan-Mu, Yesus. Haleluya. Kami sembah Engkau, Yesus. Pujian. Haleluya, haleluya, Yesus. Segala pujian bagi-Mu, Tuhan. Haleluya, Yesus. Kebaikan-Mu sungguh luar biasa. Kasih Tuhan sungguh mengalir memenuhi hidupku, Tuhan. Haleluya. Kuduslah nama-Mu, haleluya, Tuhan. Haleluya, ku percaya janji-Mu nyata. Kuasa-Mu luar biasa mengalir bagi kami. Engkau Allah kami, anak domba Allah. Saya bersyukur bagi-Mu, Tuhan. Haleluya, haleluya, Yesus. Kami puji Engkau, Tuhan, sebab Engkau Allah yang kami puji. Sebab Engkau begitu besar kebaikan-Mu bagi kami, Tuhan. Kami yang berharap hanya bagi-Mu, Tuhan. Segala pujian bagi-Mu, oh Yesus, Tuhan. Haleluya. Menikmati kasih-Mu, menikmati kasih-Mu, menikmati kehadiran-Mu, Tuhan. Kau Allah yang sempurna bagi kami. Kuasa-Mu luar biasa sempurna bagi kami. Ajaib-ajaib Engkau, Tuhan, perbuatan-Mu ajaib sempurna. Haleluya, haleluya. Sebab indahnya Natal di hati kami, Tuhan. Begitu juga dengan kasih-Mu yang indah bagi kami, Bapa. Bawa kami, Tuhan, untuk merasakan damai kasih Tuhan dalam kehidupan kami di bulan ini, Bapa. Bawa kami, Tuhan, untuk selalu merasakan, Tuhan, bahwa Engkau hadir bagi kami, Tuhan. Bahwa Engkau benar-benar ada bagi kami, Tuhan Yesus. Haleluya, Tuhan Yesus. Haleluya, Tuhan. Sebab Natal tak akan berarti tanpa kasih-Mu. Lahir di hati
hatiku. Indahnya Natal di hatiku. Haleluya Yesus. Segala kebaikan-Mu Allah kami sempurna bagi kami Tuhan. Haleluya, haleluya. Segalanya bagi-Mu Tuhan Yesus. Puji aku mulialah nama-Mu Tuhan. Oh, tersungkur ku Tuhan di kaki-Mu, rasakan kasih anugerah-Mu. Haleluya Yesus. Kebaikan-Mu sungguh luar biasa, sempurna Tuhan bagi kami. Sungguh kami bangga memiliki Allah seperti Engkau Tuhan. Kau yang tidak pernah tinggalkan kehidupan kami Bapa. Kau yang tidak pernah tinggal diam atas hidup kami Tuhan Yesus. Sebab Engkau yang senantiasa menangkap kami Tuhan. Segala pengharapan kami Tuhan tidak akan pernah Tuhan biarkan. Terpujilah Engkau Yesus, Allah kami yang luar biasa. Kemurahan-Mu sungguh melebihi kami Tuhan, melebihi hidup ini Yesus. Sungguh kami bangga punya Allah seperti Engkau Tuhan. Biar kami puji Kau Tuhan dengan nyanyian kami Bapa, dengan penyembahan kami hanya bagi-Mu Yesus, Allah kami yang luar biasa. Sungguh kami kagum hormat akan Engkau Yesus. Sungguh kami cinta akan kehadiran-Mu Tuhan. Oh Yesus Tuhan. Haleluya Yesus. Kau yang pegang kami, Kau yang pegang kami Tuhan. Yesus, segala pujian bagi-Mu Tuhan Yesus. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Haleluya Yesus. Oh, all my life You have been faithful. All my life You have been so, so good. With every breath that I am able, I will sing of the goodness of God. 'Cause of my life You have been faithful. All my life You have been so, so good. With every breath that I am able, I will sing of the goodness of God. Oh, all my life You have been faithful. Yes, You are. All my life You have been faithful. So good. With every breath that I am able, I will sing of
the goodness of God. So all my life you have been faithful. Oh yes, all my life you have been so good. With every breath that I am able, I will sing of the goodness of God. All my life you have been faithful. Oh yes, you are. All my life you have been so good. With every breath that I am able, I will sing of the goodness. Sekali lagi kita katakan, oh Yesus, all my life you have been faithful. All my life you have been so good. With every breath that I am able, I will sing of the goodness of God. Oh, I will sing of the goodness of God. Sekali lagi kita katakan, oh, I will sing of the goodness of God. Engkaulah satu-satunya jawaban doa. Shalom, salam sejahtera bagi kita semua. Kembali lagi kita malam hari ini di acara ibadah jawaban doa. Saya mau menyapa malam hari ini kepada Bapak Ibu Saudara yang ada, yang malam hari ini mungkin sedang menonton, yang ada di kantor, yang ada di rumah mungkin, atau yang sedang menonton dalam perjalanan. Kiranya malam hari ini di acara ibadah jawaban doa, kita boleh dikuatkan lagi dari firman Tuhan yang akan disampaikan. Namun sebelum itu, mari kita satu di dalam doa. Bapa kami di dalam sorga, mengucap syukur lagi atas setiap perkenanan-Mu dalam kehidupan kami. Bukti nyata malam hari ini, kami ada di sepanjang aktivitas kami malam hari ini, kami boleh ada, kami kuat. Itu semata-mata bukan karena kekuatan kami sebagai manusia. Malam hari ini Tuhan, kami akan mendengarkan firman-Mu. Kiranya firman yang kami dengar boleh tertanam dalam hati kami, boleh menguatkan kami, dan boleh menjadi bekal pegangan kami ke depan Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Pakai mulut lidah hamba-Mu Tuhan untuk memberitakan firman Tuhan. Kiranya apa yang keluar dari mulut hamba-Mu semuanya berkenan di hadapan Engkau. Semuanya ada maksud tujuan yang daripada Engkau. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Kami akan menerima firman-Mu, kami menyalaskan dalam nama Tuhan Yesus Kristus, yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Haleluya, puji Tuhan. Amin. Puji nama Tuhan. Bapak Ibu diberkati oleh Tuhan, saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus. Malam hari ini, firman Tuhan yang ingin saya bagikan, saya angkat dengan satu tema, kasih Tuhan yang menopang di masa sulit. Tema kita malam hari ini yaitu kasih Tuhan yang menopang di masa sulit. Mari kita buka Alkitab kita di dalam Yesaya 41 ayat yang ke-10. Yesaya 41 ayat yang ke-10. Firman Tuhan berkata demikian. Janganlah takut sebab aku menyertai engkau. Janganlah bimbang sebab aku ini Allahmu. Aku akan meneguhkan bahkan akan menolong engkau. Aku akan memegang engkau dengan tangan kananku yang membawa kemenangan. Nah, saudara yang diberkati oleh Tuhan, saudara yang dikasih oleh Tuhan. Karena tema saya malam hari ini yaitu kasih Tuhan yang menopang di masa sulit. Nah, saudara yang diberkati oleh Tuhan.
Saya yakin dan saya percaya tidak ada seorang pun di dunia ini yang bisa terhindar dari yang namanya masa-masa sulit. Tidak ada seorang pun yang bisa terhindar dari yang namanya masa-masa sulit. Kenapa? Karena ada kalanya hidup kita terasa seperti badai yang datang tiba-tiba. Tanpa ada peringatan, tiba-tiba udah datang gitu aja. Maupun bisa dibilang masalah persoalan lah. Baik dalam masalah keluarga, masalah finansial lah, pekerjaan lah, atau hubungan kita. Bahkan masalah dalam pelayanan. Seringkali datang dalam kehidupan kita. Dan seringkali ketika kita diperhadapkan dengan satu tekanan, satu permasalahan, kadang kita bertanya dalam hati kita, Tuhan, kenapa sih semua ini harus terjadi gitu? Apakah Tuhan masih peduli? Apakah Tuhan masih menyertai? Seringkali ketika tekanan ada dalam kehidupan kita, seringkali kita ngerasa Tuhan jauh. Bahkan kita bakalan nanya dalam diri kita, Tuhan kok ini kenapa terjadi dalam hidup saya? Kayak kita nggak terima. Nah, kalau kita mau tahu, umat Israel yang kita tahu itu umat pilihan Tuhan, pernah berada di titik seperti itu. Mereka merasa ditinggalkan, mereka merasa tertekan, ketakutan seperti tidak ada harapan lagi. Bangsa Israel pernah mengalami, pernah ada di titik itu. Namun di tengah tekanan itu, Tuhan memberikan sebuah janji yang sangat luar biasa melalui Nabi Yesaya. Janji yang sama yang masih Tuhan sampaikan kepada kita hari ini, malam hari ini. Yaitu janganlah takut, aku menyertai engkau. Aku akan menolong engkau. Nah, inilah janji yang bukan hanya menguatkan tetapi menopang kita. Bukan hanya memberi harapan, tetapi memegang kita supaya kita nggak jatuh. Ini firman Tuhan. Bukan hanya firman Tuhan itu bukan hanya memberi kita kata-kata indah. Bukan. Tetapi memberikan kekuatan yang nyata yang menopang langkah kita. Nah, kita tahu bersama, kasih Tuhan bukanlah kasih yang pasif. Kasih Tuhan adalah kasih yang aktif. Aktif bekerja, menopang, memelihara, dan mengangkat kita keluar dari lembah paling gelap sekalipun. Itu kasih Tuhan. Kita tahu kasih Tuhan itu gak pasif. Kasih Tuhan itu aktif. Bahkan di dalam lembah paling gelap pun, sekalipun dia akan mengangkat kita. Dan melalui Yesaya 41 yang ke-10 ini, Tuhan menunjukkan ada 5 tindakan kasihnya membuat kita tetap kuat di tengah masa tersulit hidup kita. Saya ambil 5 poin yang malam hari ini saya ingin bagikan kepada Bapak Ibu yang ada yang sedang menonton. Ada 5 poin, karena tema yang saya angkat yaitu kasih Tuhan yang menopang di masa sulit. Poin yang pertama, kasih Tuhan mengusir yang namanya ketakutan. Kasih Tuhan mengusir ketakutan. Karena di ayat yang pertama berbicara, di kata yang pertama, janganlah takut sebab aku menyertai engkau. Janganlah takut. Kenapa di sini ada kata janganlah takut? Aku menyertai engkau. Karena ketakutan ini adalah musuh terbesar saat kita berada dalam yang namanya tekanan. Ketakutan ini adalah musuh paling besar, musuh terbesar kita ketika kita berada di dalam tekanan. Karena kita takut. Takut apa? Takut gagal. Takut ditolak. Takut gak sanggup. Bahkan kita takut akan yang namanya kehilangan. Pasti kita semua takut yang namanya kehilangan. Nah, tetapi Tuhan memulai firman ini dengan satu kata. Di ayat ini dimulai dengan satu kata yang sangat kuat. Yaitu janganlah takut. Bukan karena kita kuat. Bukan karena kita hebat. Bukan karena kita gagah. Bukan. Tetapi karena Immanuel, Allah beserta dengan kita. Allah beserta dengan kita. Amin. Karena kasih Tuhan itu mengusir ketakutan kita. Sebab kasih yang sempurna mengusir segala ketakutan. 1 Yohanes 4 ayat 18.
1 Yohanes 4 ayat yang ke-18. 1 Yohanes 4 ayat yang ke-18 firman Tuhan berkata, di dalam kasih tidak ada ketakutan. Nah, di dalam kasih tidak ada ketakutan. Kasih yang sempurna melenyapkan ketakutan. Sebab ketakutan mengandung hukuman dan barang siapa takut, ia tidak sempurna di dalam kasih. Itu yang firman Tuhan katakan. Kasih Tuhan itu mengusir yang namanya ketakutan. Sebab kasih yang sempurna mengusir segala ketakutan. Firman Tuhan katakan di dalam 1 Yohanes 4 ayat yang ke-18. Dan ketika kita sadar bahwa Tuhan ada di sisi kita, ketakutan akan kehilangan kuasanya. Itu poin yang pertama. Poin yang pertama yang saya ambil yaitu kasih Tuhan mengusir yang namanya ketakutan. Amin. Yang kedua, kasih Tuhan meneguhkan hati kita. Di kalimat yang berikutnya firman Tuhan mengatakan, janganlah bimbang sebab aku ini Allahmu. Janganlah bimbang. Habis janganlah takut, di sini kita diingatkan. Janganlah bimbang sebab aku ini Allahmu. Nah, bimbang ini seringkali muncul saat kita kehilangan pegangan. Hati gak tenang. Pikiran kacau, iman naik turun. Kayak grafik naik turun. Iman kita itu kalau ketika bimbang itu muncul, iman kita itu naik turun. Tetapi Tuhan berkata di dalam Yesaya 41 ayat ke-10, jangan bimbang, aku ini Allahmu. Artinya Tuhan mengingatkan kita siapa dirinya bagi kehidupan kita. Karena dikatakan jangan bimbang, aku ini Allahmu. Di sini Tuhan mengingatkan siapa dirinya kepada kita. Yang dimana kita tahu bersama Dia adalah Allah yang berkuasa. Allah yang memegang segala kendali hidup kita. Nah, Dia Allah yang berkuasa. Pribadi yang memegang kendali kehidupan kita. Atas segala musim kehidupan kita. Boleh kita mengalami berbagai masalah pencobaan dalam kehidupan kita. Tekanan kiri kanan yang gak ada henti-hentinya. Tapi ingat, firman Tuhan mengatakan jangan bimbang. Aku ini Allahmu. Karena Dia pribadi yang lebih mengenal kehidupan kita. Dia pribadi yang memegang kehidupan kita dengan sepenuh perhatian. Nah, karena itu di poin yang kedua ini. Kenapa saya ngambil tema kasih Tuhan yang menopang di masa sulit? Karena ini kasih Tuhan meneguhkan hati kita. Ketika kita mulai bimbang, kasih Tuhan meneguhkan hati kita. Nah, di poin yang kedua ini kita boleh ambil. Ketika kita mulai bimbang, sadar bahwa Dia bukan Allah yang jauh. Nah, kasih Tuhan itu meneguhkan hati kita. Sadar Dia bukan Allah yang jauh. Kalau kita berpikiran Allah itu jauh, bukan Allah yang jauh, kita yang jauh kepada Tuhan. Kita yang jauh daripada Tuhan, bukan Tuhan yang jauh daripada kita. Tapi ingat, kalau kita mulai bimbang, Dia bukan Allah yang jauh, tetapi Allah yang berkata, akulah Allahmu. Pribadi yang memegang hidup kita dengan penuh perhatian. Nah, poin yang kedua, kasih meneguhkan hati kita. Lanjut, poin yang ketiga, kasih Tuhan memberi kekuatan saat kita lemah. Ini firman Tuhan mengatakan di selanjutnya, aku akan meneguhkan engkau. Tuhan berkata, aku akan menguatkan engkau. Tuhan berkata seperti itu, berarti Dia punya rancangan yang terbaik. Dia gak akan ninggalin kita. Pernah gak kita baca di Alkitab Tuhan berkata, aku akan menguatkan engkau kalau engkau kuat lebih dulu. Pernah gak? Gak pernah, Tuhan gak pernah berkata seperti itu. Aku akan menguatkan engkau kalau kamu kuat lebih dulu. Gak pernah. Justru Dia datang ketika kita lemah. Tuhan datang ketika kita mulai lemah. Ketika kita mulai berada di titik terendah kehidupan kita. Di situ Tuhan datang. Tuhan memberikan kekuatan yang kita tidak punya saat kaki kita mulai goyah. Tuhan berikan kekuatan. Tuhan menopang dari bawah saat hati kita melemah. Dan Tuhan mengisi dengan kekuatan baru seperti Raja Wali. Amin. Yesaya 40 ayat 31 firman Tuhan berkata,
Tetapi orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapat kekuatan baru. Mereka seumpama Raja Wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Mereka berlari dan tidak menjadi lesu. Mereka berjalan dan tidak menjadi lelah. Itu yang firman Tuhan katakan dalam Yesaya 40 ayat 31. Orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapat apa? Kekuatan baru. Tuhan memberikan kekuatan yang tidak kita punya. Saat kaki kita mulai goyah, itu yang Tuhan berikan kepada kita. Karena kasih Tuhan itu bukan sekedar memberi semangat kepada kita, tetapi meneguhkan dan memberi fondasi yang kokoh supaya kita tetap kuat dan tidak mudah runtuh, tidak mudah jatuh. Itu kasih Tuhan. Makanya di poin yang ketiga ini saya taruh kasih Tuhan memberi kekuatan saat kita lemah. Dan poin yang keempat, kasih Tuhan menolong dengan tangannya sendiri. Kenapa? Di sini firman Tuhan mengatakan bahkan akan menolong engkau. Nah, Tuhan tidak hanya melihat kita dari jauh. Dia turun tangan, dia bekerja, dia bertindak nyata. Itu Tuhan kita. Andi bilang bahkan akan menolong engkau. Nah, bantuan Tuhan itu kita tahu bersama. Bantuan Tuhan tidak pernah terlambat dan tidak pernah salah. Tuhan menolong bukan dengan kata-kata tetapi dengan tindakan. Bahkan ketika kita di masa merasa tidak ada yang mengerti kita, tidak ada yang peduli kita, kasih Tuhan menjadi pertolongan pertama dan yang nyata dalam kehidupan kita. Tuhan gak akan biarin kita. Tuhan gak akan biarin kita berada di titik terendah kehidupan kita. Karena kasih Tuhan menolong dengan tangannya sendiri. Gak ada perantara. Dia langsung. Mungkin ada perantara dari beberapa orang. Tapi kasih Tuhan menolong dengan tangannya sendiri. Itu poin yang keempat. Dan poin yang kelima, kasih Tuhan memegang dan memenangkan kita. Yang firman Tuhan mengatakan, aku akan memegang engkau dengan tangan kananku yang membawa kemenangan. Nah, tangan kanan ini dalam Alkitab melambangkan kuasa, otoritas, perlindungan, dan kemenangan. Ini berarti kasih Tuhan bukan hanya menolong kita untuk bertahan, tetapi membawa kita untuk menang. Nah, kasih Tuhan bukan hanya menopang supaya kita nggak jatuh, tetapi mengantar kita melewati masa sulit dengan kemenangan dari Tuhan. Mungkin jalan kita berat, tetapi tangan Tuhan tidak pernah goyah untuk kita. Ketika Tuhan sudah memegang hidup kita, tidak ada kuasa kegelapan yang bisa merampas kita dari tangan. Karena apa? Kasih terbesar dari Tuhan ada dalam kehidupan kita. Saudara diberkati oleh Tuhan. Yesaya 41 yang ke-10 bukan hanya ayat penghiburan bagi kita, tetapi deklarasi kasih Tuhan ke dalam kehidupan kita, di mana kasih itu dapat mengusir ketakutan kita. Lewat kasih dapat meneguhkan hati kita. Lewat kasih Tuhan memberikan kita kekuatan. Lewat kasih menolong kita secara nyata. Dan lewat kasih memegang dan memenangkan kita. Apapun masa sulit yang kita hadapi, baik dalam keluarga, ekonomi, kesehatan, bahkan pelayanan kita, ingat kasih Tuhan selalu menopang kita. Dia gak pernah meninggalkan kita. Dan selalu membawa kita kepada kemenangan. Dan firman Tuhan malam hari ini saya akan tutup dengan ilustrasi. Sebagai penutup saya ingin menutup ini dengan ilustrasi. Yang dimana ada seorang ayah dan anaknya yang berjalan menyeberangi sebuah jembatan tua yang bergoyang. Angin bertiup kencang ketika mereka berjalan, angin itu bertiup kencang. Jembatan itu berderit. Dan di sini si anak mulai ketakutan. Sang ayah pun berkata, pegang tangan ayah kuat-kuat. Di sini ayahnya mengatakan, pegang tangan ayah kuat-kuat. Dan di sini anak itu berusaha untuk memegang tangan ayahnya, tetapi setiap kali ada angin yang datang, di jembatan itu mulai bergetar. Genggaman kecil itu mulai terlepas, genggaman anak itu kepada ayahnya mulai terlepas. Dan anak ini hampir terjatuh, sampai akhirnya ayahnya berkata, sekarang biar papa yang memegang tanganmu. Kan awalnya tadi anaknya yang memegang tangan. Tapi ayahnya berkata, sekarang ayah akan memegang tangan kamu.
Nah, ayah itu meraih pergelangan tangan anaknya, menggenggam dengan kuat. Ketika angin bertiup lebih kencang, langkah menjadi lebih berat. Jembatan semakin bergoyang. Dan kali ini anak itu tidak takut lagi. Mengapa? Karena yang berpegangan bukan lagi tangan kecilnya, tetapi tangan kuat ayahnya. Yang otomatis lebih kuat daripada dia. Nah, saudara yang dikasih oleh Tuhan, seperti itulah kasih Tuhan kepada kita. Terlalu besar kasih Tuhan kepada kita. Kadang kita merasa pegangan iman kita lemah. Kadang kita merasa tenaga kita habis. Kadang kita merasa doa kita gak sekuat dulu. Dan kadang kita bahkan merasa kita akan jatuh. Tapi janji Yesaya 41 ayat yang ke-10 berkata, aku akan memegang engkau dengan tangan kananku. Artinya Tuhan tidak hanya menunggu kita kuat. Dia yang memegang kita. Dia yang menopang kita. Dia yang menjaga kita agar kita gak jatuh. Bahkan ketika kita merasa iman kita mulai lemah, kasihnya tetap kuat dalam kehidupan kita. Ketika kaki kita mulai goyah, tangannya tetap teguh. Dan ketika hidup kita mulai terguncang, Tuhan tetap memegang tangan kita. Amin. Kiranya kasih Tuhan ini menopang setiap kehidupan kita. Dan firman Tuhan malam hari ini boleh menguatkan kita ketika kita diperhadapkan dengan masalah persoalan dalam kehidupan kita. Ingat, tema malam hari ini itu kasih Tuhan yang menopang di masa sulit. Puji nama Tuhan. Amin. Firman Tuhan malam hari ini, kayaknya firman Tuhan ini boleh menguatkan Bapak Ibu Saudara terkasih yang sedang menonton. Dan boleh menjadi bakal pegangan kehidupan kita ke depan. Dan malam hari ini saya akan tutup firman Tuhan malam hari ini. Mari kita satu di dalam doa. Mengucap syukur Tuhan atas firman-Mu malam hari ini. Dan malam hari ini Tuhan, lewat firman-Mu kami diingatkan kembali. Di mana kasih-Mu yang menopang kami. Ketika kami mulai berada dalam tekanan kehidupan. Kami sadar bahwa kasih-Mu itu nyata dalam kehidupan kami. Dan akhirnya firman Tuhan ini Tuhan boleh tertanam dalam hati kami dan boleh menjadi pegangan kehidupan kami ke depan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kiranya setiap yang mendengar firman Tuhan ini boleh terberkati dimanapun mereka ada Tuhan. Kiranya Engkau memberkati semua yang ada Tuhan juga Engkau memberkati. Terima kasih Bapa, hamba-Mu telah berhenti berbicara. Kiranya Tuhan ada urapan baru yang datang dalam hamba. Terima kasih Bapak, terima kasih Yesus. Kami akan menutup serangkaian acara ibadah jawaban doa malam hari ini. Kami hanya alaskan di dalam satu nama, yaitu nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, puji Tuhan. Amin. Puji nama Tuhan. Acara ibadah jawaban doa kita sampai malam hari ini. Kiranya kita boleh bertemu di acara-acara dan di jadwal yang berikutnya. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Ketika ku lemah dan tak berdaya, ketika tiada jalan terbuka, ku mau bersujud menyembah-Mu. Hanya Yesus ku percaya, Engkaulah satu-satunya